Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yumianti Allen dengan NPM 33220026. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal yang sudah Ibu dosen berikan untuk memenuhi nilai tugas dasar-dasar pembelajaran biologi. Judul materinya, kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Langsung saja, jenis tes penilaian yang pertama itu tes melengkapi. Kelebihan dari tes melengkapi ada dua. Yang pertama, tes ini sangat mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf, kompetensi, dan tidak sekedar mengungkapkan taraf pengenalan atau hafalan saja. Kekurangan dari tes melengkapi ada dua. Yang pertama, pada umumnya tes ini cenderung menggunakan tes model untuk mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalan saja. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir item dari tes model ini kurang relevan atau disajikan. Yang kedua, tes esai. Kelebihannya ada dua. Yang pertama, bagi guru menyusun tes ini sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Kekurangan dari tes esai ada dua. Yang pertama, tidak atau kurang tepat dalam digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinannya jawaban dan keterangan sifatnya sulit. Yang ketiga, tes menjodohkan. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, pembuatannya mudah. Yang kedua, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang ketiga, tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Kekurangan dari tes menjodohkan ada dua. Yang pertama, tes menjodohkan cenderung lebih banyak menggunakan aspek hafalan atau daya ingat. Yang kedua, karena mudah disusun, maka jenis ini kurang baik, sering kali dijadikan pelarian bagi mengajar, tidak sempat lagi untuk membuat tes bentuk lain. Berikut tes benar salah. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, pembuatannya mudah, dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahwa pelajaran yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas. Dan yang keempat itu, bagi taster, cara pengerjaannya mudah. Kekurangan dari tes benar salah ada dua. Yang pertama, tes ini membuka peluang bagi taster untuk berspekulasi dalam memberikan jawaban. Dan yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir tes ini tidak dapat dijadikan dengan dua kemungkinan, saya yakin, benar atau salah. Yang berikut, tes tindakan. Kelebihan dari tes tindakan ada 3. Yang pertama, satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, tindakan memungkinkan peserta didik untuk saling mengontek. Yang ketiga itu, guru dapat lebih mengenal karakteristik peserta didik. Kekurangan dari tes tindakan ada 4. Yang pertama, memakan waktu yang lama. Yang kedua, hafalan tertentu membutuhkan biaya yang besar. Dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membosankan. Dan yang keempat, memerlukan syarat-syarat dukungan yang lengkap. Inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada
salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.